Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di dalam majelis ilmu di Jumat sore yang kali ini dalam kondisi yang dingin ya, karena hujan dari siang ya, jadi manjang hujannya ternyata, sehingga wallahu alam semoga tentunya dengan semangat yang kita pelihara dalam majelis ilmu bisa menjadi hisaban kita di akhirat nanti ya, atau jawaban nanti kita di akhirat, di saat amal itu, amalan sunnah ya, terkadang berat ya, maka seseorang dengan hisaban menuntut ilmunya akan kebaikannya menjadi berat. Karena itu terus ya, kita menuai faedah dari menuntut ilmu ya. Sebelum kita masuk ke tema di hari Jumat ini, lebih dahulu kembali saya juga minta doanya. Alhamdulillah, saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit Blemeus ya, yang kemarin trombositnya itu kurang ya, atau menurun ya, sekarang sudah naik ya, walaupun masih dirawat ya, masih dirawat di sana. Kita doakan beliau semoga segera disembuhkan, karena beliau juga diantaranya murid yang paling setia lah gitu, murid yang paling setia ya, walaupun keterbatasan dari segi kendaraan atau keterbatasan dari segi kecakapan tuh ya, tapi ternyata alhamdulillah gitu ya, bagaimana semangatnya gitu ya, dalam menuntut ilmu luar biasa ya. Ya walaupun terkadang offline online gitu ya, tapi masih bertahan ya. Semoga terus dia manjang gitu ya, itu dalam terus belajarnya itu ya, bisa manjang ya. Maka kita doakan beliau semoga Allah segera sembuhkan ya gitu. Nah ini sebenarnya sudah sering ya, yang belum hafal ikutin aja ya doanya ya. Ada doa ternyata yang dikirim ya. Ini satu aja yang kita sering ucapkan ya gitu. Allahumma rabbana nasi alhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa, atau boleh ya dibaca la syafi'a ya. Illa anta syifaan la yughadiru sakoman. Nah itu doanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga bisa menjadi penggugur atas dosa-dosa beliau ya. Nah itu
Juga saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit juga kita doakan ya. Baik, temanya agak panjang sebenarnya ya. Melanjutkan yang kemarin tentang menuntut ilmu. Seumpamanya sebuah pohon, ilmu ibarat pohonnya dan ibadah ibarat buahnya. Jadi gimana ya kalau simpelnya ya? Ilmu dan amal lah gitu. Ilmu dan amal atau ilmu dan ibadah gitu lah simpelnya. Antara ilmu dan ibadah. Nah kalau memang bahas seperti ini banyak juga dari ayat-ayat dan juga faedah-faedah ya, dari para ulama. Karena kita tentunya punya para ulama yang berpengalaman dalam menuntut ilmu. Mereka berbagi kepada kita yang melalui kitab-kitabnya bagaimana usaha dalam menuntut ilmu ya itu. Perih ya. Dan utamanya hati itu merintih ya kalau melihat usaha dari para ulama ya gitu. Ada yang sampai dalam hal bahaya gitu ya, perjalanannya dia tetap menuntut ilmunya gitu. Luar biasa. Ya kadang kalau kita mah ya ada bahaya sedikit ya, licin sedikit kadang ya gimana lah gitu. Hujan sedikit kadang kita kayak ini ya gitu. Kurang semangatnya ya. Itu mah ya kadang memang ada sisi manusiawi ya, uzur ya gitu. Samping ya yang tidak normal lagi apa sebagian anggota tubuhnya gitu ya. Tapi yang sekarang jadi alasan di kita gitu ya, apalagi yang normal gitu ya, jangan sedikit lah gitu ya. Ini yang jadi persoalan ya. Kalau kita lihat ulama dahulu perihnya itu dalam menuntut ilmu gitu ya. Bahkan sampai kencingnya sendiri jadi minumnya gitu ya. Sampai makanannya ada daunan gitu ya. Karena jauhnya butuh makanan ya daunan aja yang dimakan ya. Jadi harusnya memang kita ya benar-benar hati kita kepecut lah gitu, kepecut ya. Karena gimana ya, sekarang zaman sekarang ada online ya, rekaman bahkan ya ada yang mengajukan dan setiap rekamannya dikirim ke WA gitu ya. Cuman HP saya ada kepenuhan wae gitu. Jangan kan buat rekaman apa laporan apa keuangan diperintahkan. Saya udah bilang berapa kali HP saya kepenuhan gitu kan, udah connect gitu kemudian. Aduh, insyaallah. Nah, makanya ini ya udah angkat saja lah nanti supaya saya bisa mendapat yang lebih bagus lagi lah gitu ya untuk rekaman ya. Khususnya emang MP3 ya emang sangat diperlukan lah gitu untuk ya jadi tolak ukur lah gitu ya. Walaupun yang terkadang di Telegram kan itu sprite-nya ya kadang naik kadang turun ya. Lagi lah gitu lah gitu. Kadang saya juga ada kalau waktunya belum ini kan jadwal jadi belum bisa update tuh. Ya ada pengurangan sedikit lah gitu. Ya wajar-wajar saja gitu. Atau waktu istirahat ya waktu sedang ya pusing-pusingnya itu kadang kan bukan malas cuman ya gitu kayak ini ya kendalanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti lebih dimudahkan oleh Allah ya gitu, dan juga emang lebih disehatkan lagi ya moga-moga. Jadi kembali kita sekarang masuk ke tema antara ilmu dan ibadah gitu.
Seumpamanya sebuah pohon, ilmu itu ibarat pohonnya, dan ibadah itu ibarat buahnya atau amal lah gitu. Amal itu ibarat buahnya ya. Ketika kita menanam, pasti yang dicarikan buahnya ya. Begitu juga ilmu ya. Ilmu kita tanam ya, kita serap, kita cerna, yang dicari itu amalnya sebenarnya itu, amalnya. Bahkan tadi khutbah kan diterangkan ya, yang bertanggung jawabkan ya, di hari kiamat diantaranya adalah ilmu. Sampai mana kita mengamalkannya gitu. Nah, ilmu banyak, ilmu terkuasai sampai bahasa Arab, sampai apa, balaghah, hadis dan sebagainya. Tapi kalau tidak membuahkan amal ya sayang gitu ya. Tuh. Hal itu kecil saja ya. Terkadang kita ya, untuk sikap ramah tamah ya, itu ya terkadang disia-siakan ya gitu. Ya sekarang mah ada gimana tuh ya, lewat WA. Ya nggak semua aktif di WA ya, nggak semua aktif di WA. Saya juga nggak tahu nih. Saya kadang nggak mau balas ya gitu. HP penuh memori gitu. Berapa hari itu ya di hapus-hapusin ya. Udah berkurang, kepenuhan lagi terus. Soalnya ada ya bagus itu kan, ada faedahnya juga lewat grup. Cuman masalahnya kan ya zaman sekarang mah nggak harus semua lewat grup juga. Lebih utama kan lewat majelis tuh. Tuh di sini tuh udah lagi tuh ruang penyimpanan tuh. Padahal baru berapa menit nih rekaman. Nah ini ya. Jadi intinya mah amal gitu. Ini memang perkara yang kecil ya gitu. Merajut kenyamanan, ketenangan dengan orang lain. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu orang lain gak enak gitu. Menyuruh sesuatu orang lain gak enak gitu. Jangan sampai gitu. Ini harus introspeksi kita ya gitu. Kalaulah kita pemimpin itu nggak cuma nyuruh doang gitu ya. Nyuruh doang, sekedar nyuruh gitu, pemimpin gitu. So kalau pemimpin mah harus banyak cakap lah gitu. Harus banyak cakap kalau yang namanya pemimpin lah gitu. Kira-kira cuma nyuruh doang lah tuh dah gimana. Pemimpin kurang peka gitu ya gitu. Sama keadaan yang dipimpinnya ya nggak akan ada ketenangan gitu. Kan itu sebenarnya hal yang pokok, hal yang kecil gitu ya, yang kadang disia-siakan. Nah itu. Jadi intinya ada amal, ibadahnya gitu ya. Itu ya. Kembali kita lanjutkan. Di sini kedudukan pohon lebih utama, sebab pohon merupakan intinya. Jadi apa yang kita tanam itu intinya ya. Akan tetapi buah mempunyai fungsi yang lebih utama, amalnya lebih utama. Oleh karena itu kita harus memiliki keduanya, yaitu ilmu dan ibadah. Ya Allah, Ki 1000 ya.
Tuh, tutup pakai itu. Pantesan kan di kaki ada apa nih, detik-detik. Diawasin aja deh itu, dikeluarin aja masukin ke itu ke botolnya. Nanti dikeluarin aja, bahaya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, tuntutlah ilmu dan tanpa melalaikan ibadah, dan beribadahlah dengan tidak lupa menuntut ilmu. Jadi dua-duanya saling beriringan, saling berikatan. Buat apa ngaji-ngaji kan gitu. Buat apa ngaji-ngaji tapi nggak bener-bener akhlak gitu ya. Ya gitu kan gitu. Sebenarnya kalau permasalahkan ngajinya ya itu yang jadi masalah gitu ya. Tapi seharusnya ya dua-duanya beriringan. Tapi yang ngaji-ngaji, ibadah juga ibadah, akhlak beramal juga beriringan gitu. Semakin jelas kini bahwasanya manusia harus memiliki ilmu dan ibadah. Dan ilmu adalah ibadah. Di antaranya ilmu juga beribadah, kita dengan menuntut ilmu kita beribadah. Ilmu itu lebih utama ya. Ilmu merupakan inti dan petunjuk dalam menjalankan ibadah. Bagaimana mungkin kita menjalankan ibadah jika kita tidak tahu caranya itu? Cara sholat, cara wudhu, cara tutur kata, berakhlak. Kalau kita tidak tahu caranya, ya gimana kita menjalankan sebuah ibadah ya? Ada kisah dua orang yang sedang menuntut ilmu ya. Seorang adalah orang yang berilmu yang tidak pernah beribadah, dan seorang lagi orang yang tidak berilmu tapi menjalankan ibadah. Maka kemudian keduanya diuji oleh seseorang, berapa kadar kejahatan kedua orang tersebut. Lantas si penguji mendatangi keduanya dengan mengenakan pakaian yang megah. Nah ini ujian ya itu. Ia berkata kepada orang yang rajin beribadah, "Wahai hambaku, aku telah mengampuni seluruh dosamu. Maka sekarang kau tidak usah beribadah lagi." Tidak usah beribadah lagi. Ahli ibadah menjawab, "Oh, itulah yang kuharapkan darimu ya Tuhanku." Ahli ibadah menganggap si penguji sebagai Tuhan, sebab ia tidak tahu sifat-sifat Tuhannya. Nah itu karena tidak kurang berilmu lah. Nah sekarang sang penguji mendatangi orang yang berilmu, yang waktu itu ia sedang minum arak. Penguji berkata, "Wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu." Dengan geram ia menjawab, "Kurang ajar," seraya mencabut pedangnya. "Engkau kira aku tidak tahu Tuhan?" Demikianlah bahwa orang yang berilmu tidak akan mudah tertipu. Ya walaupun dia sedang bermaksiat lah gitu. Tapi dengan ilmunya dia tidak tertipu. Kini semakin jelas setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadah. Dengan ilmu sebagai inti
atau pokok yang harus diutamakan. Kata Rasulullah, ilmu adalah pemimpin amal ya, dan amal adalah sebagai makmumnya. Atau ilmu itu adalah sebagai imam ya, makmumnya amal. Jadi bagusnya amal kita juga tergantung ilmu yang kita serap, tergantung juga bagaimana kita cara memandang, cara menangkap ilmu itu ya. Jangan sampai sudah menurut ilmu sok tahu ya, bilang kata ustadznya, kata gurunya gini-gini, padahal nggak kayak gitu. Atau setelah mengaji ya, terkadang memvonis orang bagaimana itu. Ini yang tentunya bukan buahnya seorang penuntut ilmu. Nah itu untuk hari ini ya, simpel saja. Hujan udah mendingan ya. Semoga tentunya dengan pelajaran ini kita juga Allah permudah urusannya, permudah juga ya segala yang kita hajatkan, dan juga apa yang kita upayakan, dan semoga juga Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, karena tiada lain tentunya apa yang kita lakukan selama ini adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus saja dulu ya. Nah, insya Allah nanti selanjutnya di hari Ahad ya. Untuk waktunya wallahu alam, saya ini karena apakah nanti peserta saya di sana bisa offline atau online tuh ya, jadi belum tahu waktunya. Bisa jadi ya pada asar, palingnya jam 4-an lah, jam 4 seperti sekarang ini ya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa mendukung ya gitu ya, dari segi cuaca atau ini apa tidak banyak kendala ya untuk kita kembali berkumpul ya seperti biasa ya. Dan ingat juga ya, tinggal 2 minggu lagi gitu ya. Sekarang tanggal berapa? Tuh udah dekat gitu. Zulhijjah ya, Zulhijjah udah dekat. Siapa yang punya kesempatan mah itu ya, saudara kita juga diajak-ajak gitu ya, yang punya kesempatan gitu ya, untuk berkorban ya. Sejak terlebih dahulu ya, wa'alaikum. Rabbana atina min rahmah wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunya ya latif fiha ma'asir tilaha ma'adi wa sadan khair. Allahumma rahmatuka jumlah tukilni lam sid. Rabbana atina lana nurana wa filana dan wa tub alaina innaka Rabbana filana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sallallahu minna guladina amanu rabbana. Rabbi auzi'ni asqura li matakatina amtalaya wa ala wa na amala sholihan tadah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inna asqalda wa tuqa wa afafu bina. Allahumma inna asqal afiyata fid dunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.